Di medan pertempuran pertikaian militer, seorang pria diserang musuh. Sayangnya, dia jatuh pingsan. Setelah tim berhasil menyelamatkan pria itu, menghadapi pria yang pingsan itu, sebagai rekan seperjuangan yang telah melewati hidup dan mati bersama, tim tersebut memutuskan untuk mengambil risiko memasuki dunia batin pria yang pingsan itu, untuk menstimulasinya dan berhasil membangunkannya. Petualangan berbahaya di dunia mental ini. Begitu otak pria itu terlalu terstimulasi, maka semua orang akan tersesat di dunia mentalnya. Namun mereka memilih untuk mempertaruhkan segalanya dan mencoba memasuki dunia kesadaran pria itu. Tim menemukan diri mereka dalam sebuah petualangan pencarian harta karun di dalam kesadaran pria itu. Mereka langsung mulai merencanakan agar pria itu bertindak sendiri. Jika mereka mengatur sebuah pertemuan tak terduga dengan orang-orang dari masa lalu, untuk merangsang kesadarannya. Tim patroli sudah terbentuk lama. Akhirnya ada sedikit suasana patroli. Dasa. Ahahaha. Poin utama hahaha. Wang Jian, kamu pasti kalah. Kumpulkan beberapa pasang kaos kaki untuknya. Apa itu? Kunci ah. Kunci ah, bukan sesuatu yang aneh ah. Kamu adalah kunci. Kamu ngomong apa sih? Berpakaian seperti ini. Kamu gila ya? Cantik. Kalau kamu mau main cosplay, ya pergi ke acara manga. Aku bukan kunci yang kamu cari. Ini sudah termasuk pelecehan. Bisa dihukum penjara. Sebenarnya. Tidak mengganggu. Apa aku terlihat seperti orang bodoh? HMPH. Hahaha, kamu sedikit menghina orang. Aku adalah dewa perang dari negara Wu, Chu Xiao Xiao. Di bawah larangan takdir, aku melakukan perjalanan waktu ke sini. Pengelola waktu memberitahuku. Orang pertama yang aku temui di sini adalah kunci untuk pulang. Dan orang itu adalah kamu. Aku harus memenuhi harapanmu. Aku akan melindungimu sampai kau pulang. Kakak baptisku masih menungguku di rumah. Apa keinginanmu? Katakan saja dengan berani. Aku mengerti. Bukankah kau orang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa? Rumah sakit jiwa itu bagus. Apakah kau seorang pria atau istri selingkuhan? Berani bilang, akan memuaskan. Sudah malas untuk memperhatikanmu. Main saja sendiri. Aduh. Kenapa tidak ada sinyal? Saya tidak peduli. Saya mau menyimpan bukti untuk Wang Jing. Lagi pula saya sudah sampai tujuan. Ada senjata tersembunyi. Mundur ke belakang saya. Hei, handphone saya. Hei. Kamu hampir menjatuhkan handphone saya, tahu tidak? Cepat pergi dari sini. Saya bukan orang yang kamu cari. Kalau kamu tidak pergi, saya benar-benar tidak bisa menjamin saya tidak akan memukul wanita. Aku benar-benar tidak menjamin aku bisa menahan diri untuk tidak memukul wanita. Kondisi yang lemah. Dasar yang tidak stabil. Frustrasi. Emosi yang tidak stabil. Anak muda. Kau pada akhirnya tidak akan bisa mengalahkan keluargamu sendiri. Jangan mendekat. Jangan ikut saya. Hei, Lao Wang, apa kamu sengaja melakukan ini? Kamu benar-benar tidak baik. Van Ge. Kenapa kamu baru muncul? Kamu sebenarnya pergi kemana? Kami semua sudah sangat khawatir. Saya bisa pergi kemana? Aku sendirian di gunung. Kalian semua meninggalkanku sendirian di gunung. Lalu kalian mencarikan seorang wanita gila untuk menemani saya. Kuberitahu kau, kita putus persahabatan. Bukannya, kami mencarimu selama 5 jam. Di gunung bahkan bayangan pun tidak ada. Orang dan mobilnya tidak ditemukan. 5 jam? Aku turun setengah jam saja, lalu aku naik lagi. Brengsek itu meninggal. Bukan kamu, lalu kamu ngapain? Aku akan memberitahumu. Aku paling benci wanita seperti kamu yang menempel terus. Dari mana kamu datang? Kembali saja ke sana. Jangan kamu kira hanya karena kau bilang kau itu penjaga waktu, aku akan mempercayaimu. Jangan ikuti aku. Jangan ikuti aku.
Ini Hemu. Kenapa turun? Bukannya kau itu tokek? Turun? Ah, ah, ah. Kau sedang apa? Kuda tidak dipukul tidak akan berlari cepat. Yang mulia tenang saja. Kuda akan segera berlari. Berhenti. Benar-benar keras kepala. Naik mobil. Turun mobil. Siang hari aku tidak tega meninggalkanmu, seorang gadis, di tempat yang sepi itu. Sekarang lihat. Di depan ada lampu yang terang benderang. Kita sudah masuk kota. Turunlah. Aku benar-benar bukan orang yang kamu cari. Aku miskin banget. Kamu tidak pergi kan? Kalau kamu tidak pergi, aku yang pergi. Tidak boleh, ikut aku lagi. Semoga beruntung. Ada kesulitan. Jangan khawatir tentang semuanya. Pasti akan ada jalan keluar. Mari makan ubi bakar dulu, hangatkan perut. Terima kasih. Semangat, lebih santai. Busnya jauh lebih santai. Bulan malam ini benar-benar terang dan bulat. Sepertinya akan ada hal baik yang terjadi. Semoga beruntung. Semoga kata-katamu menjadi kenyataan. Kata. Xiao-xiao kita cantik sekali. Memakai apa saja, terlihat cantik. Tentu saja hehehe. Aku pergi. Kenapa kamu masih di sini? Guru bodoh itu selalu ada di sini. Keren ya, bukan? Sekarang penipu juga sudah 996. Sudah mulai beroperasi sejak pagi-pagi. Memang, apapun pekerjaannya tidak mudah ya. Sekarang sudah akhir tahun 40-an. Tidak perlu dipanggil, jika ini di militer. Kamu sudah lama diatasi oleh Panglima Militer. Diatasi oleh Panglima Militer. Suruh Panglima Militer untuk menangani. Dialognya agak jelek. Latihan sekali lagi. Aku bilang ya. Jangan ikuti aku lagi. Dulu, aku Luo Jin. Fan Ge, kamu bisa bicara. Lihat kamu sibuk dengan urusanmu sendiri hahaha. Fan Ge, aku kira kau diculik orang liar. Ayo, cepat pergi. Kau masih berani menyebutnya? Kau meninggalkanku sendirian di tengah hutan. Wang Jin, kau benar-benar tidak tahu malu. Kami mencari kamu berjam-jam di seluruh hutan. Bahkan bayanganmu pun tidak terlihat. Ponselku bahkan tidak ada sinyalnya. Kamu sebenarnya pergi ngapain sih? Aku turun gak sampai setengah jam. Aku udah balik lagi. Aku juga ketemu sama wanita aneh. Oh, jangan-jangan benar ada sesuatu. Saudari Peri. Saudari Peri. Aku pergi, kamu kok ada di sini? Kamu kok ada di sini? Hei, berhenti. Kamu bagaimana bisa sampai sini? Aku ingin mengikutimu. Melindungimu sepenuhnya.
Di sini ada aura bahaya. Setelah keluar nanti, bahaya apa? Bahaya apa? Aroma. Bahaya. Bahaya apa? Yang paling berbahaya di sini adalah kamu. Fange, kan? Aku datang. Jangan bergerak. Dia adalah wanita yang aku temukan di gunung. Harus bilang aku adalah kuncinya. Katanya harus membantuku mewujudkan keinginan agar dia bisa pulang. Dia memang suka padamu. Haha, sekarang kamu juga bukan anak kaya dadakan lagi. Setiap hari berdebu dan kotor, tapi masih dikelilingi wanita cantik. Sekilas tampak seperti pasangan suami istri. Diam kau, tutup mulutmu. Dia jelas sekali suruhan ibu tiriku, Zhang Yuting. Sama seperti ibu tiriku, menempel pada siapa saja. Sudah bertahun-tahun aku meninggalkan grup Dingxi. Dia selalu khawatir aku akan memperebutkan kekuasaan dengan putra kesayangannya. Tapi kurasa dia bukan tipe perempuan yang materialistis dan berhati jahat. Bukankah itu karena kau buta? Tuan Muda Li, lain kali kita bertemu lagi. Aku pergi dulu. Baiklah, pasti. Baiklah, kau sibuk dulu saja. Aku pergi dulu. Ya. Kamu pergi. Dia bagaimana? Dia berasal dari mana? Pergi ke sana saja. Orang sebesar ini masih bisa hilang. Bos Xie. Bos, selamat dan makmur. Selamat dan makmur. Hai, sepertinya kita pernah bertemu di suatu tempat. Ya, kan? Bro, kerja di bidang kalian? Penghasilannya bagaimana? Cukup untuk makan saja. Hahaha, ngakak banget sih. Ada 360 macam pekerjaan. Setiap pekerjaan bisa sukses. Hanya saja sekarang pekerjaan ini tidak menghasilkan sebanyak dulu, tapi bisa dapat berita menarik. Ada gosip loh. Nona Wang dari gedung itu menyukai Tuan Su yang lebih tua 29 tahun darinya, 29 tahun. Dan baru-baru ini, di jalan ini, muncul seorang gadis cantik dari dunia anime yang mengaku sebagai dewa perang. Langkah serentak. Belok kiri. Kakak perempuan dan yang lainnya di mana? Teriakan slogan kita dengan keras. Kebahagiaanku hasil latihan. Hasil latihan. Pastikan membantu nenek menyeberang jalan. Lakukan kebaikan dan catat dalam diari. Jika bertemu wanita cantik, langsung tambahkan WeChat-nya. Aku sama sekali tidak mau berlama-lama. Kurasa dia itu penipu. Dia bicara omong kosong. Katanya mencintaiku. Suka padaku. Aku ke toilet saja dia ikut. Jadi kalian jadian? Urus saja urusanmu sendiri. Pergi sana. Oh ya, kakak. Dalam 2 hari ini di berita muncul sekelompok preman. Kamu secantik ini. Harus hati-hati ya. Hahaha. Hahaha. Bos, cantik ini, di dadamu, ada sehelai rambut, aku akan membantu mencabutnya. Semua denyut nadi ada di dada. Biarkan gurumu melakukan ini. Wah wah wah. Wah. Belum tumbang. Bau, harta kecil, aku memperingatkanmu, kepalamu yang keras kepala, lepaskan dia, aku akan memohon untuknya. Saya masih bisa menyanyikan 365 ucapan selamat untukmu. Kenapa masih? Guosai. Wow. Kaki. Kenapa kamu lari? Semua ini adalah perbuatanmu. Pukulan bunga dan kaki hias, tidak perlu merasa malu. Nona pendekar, tanganmu hebat. Saya adalah dewa perang. Baiklah, baiklah. Oke, dewa perang, tunjukkan sedikit.
Niu Ben. Tunggu sebentar. Hei, Lao Wang, bukankah kamu selalu ingin mencari anggota tim yang memiliki kekuatan dan kecepatan luar biasa? Aku sudah menemukannya untukmu. Jangan khawatir, kamu pasti akan puas. Tapi biaya perkenalan 5 digit. 1 sen pun tidak boleh kurang. Baiklah, aku akan segera membawanya kepadamu. Jika kamu tidak memanfaatkan keterampilan ini dengan baik, itu sangat disayangkan. Ini kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya, mau tidak? Bisakah kamu mendoakan saya agar segera menyelesaikan tugas? Tentu saja bisa. 1 janji 1000 emas. 1 janji 1000 emas. Ayo, apakah kamu serius? Bang Fan melawan lebih dari 10 penjahat sendirian. Bertarung dengan tangan kosong, hancurkan ubin. Katakan kamu buta. Nanti kau coba saja, pasti tahu. Perkenalkan secara resmi kepada ibu ini. Saya adalah Inspektur Wang Jin dari BSP. Saat ini kami sangat membutuhkan perekrutan seorang yang memiliki kekuatan dan kecepatan. Kakak Fan merekomendasikanmu. Nanti, lari saja dari tempat itu ke tempat itu. Tidak apa-apa. Larilah. Kakak Fang benar-benar hebat. Benarkah itu hebat? Godes perangku. Halo, Pang Bei. Pang Bei, pendatang baru ini cukup baik. Ada sedikit bakat, tapi terlalu percaya diri. Harus diberi pelajaran. Sungguh. Bodoh, apapun dimasukkan ke dalam dirinya sendiri. Perilaku buruk, kau yang harus menanggung. 1 tangan. Sangat kosong. Ingat untuk mengembalikannya. Ada apa ini? Bawa pulang dan makan. Pak Wang harus menambah uang. Ya Tuhan. Semua nilai meledak. Siapa yang tidak menyukainya? Saya bilang kekuatan tempur. Kekuatan tempur ini benar-benar seperti Wonder Woman. Apakah kamu yakin orang seperti ini dikirim oleh bibi kedua kamu? Untuk menjebakmu? Tidak yakin. Tapi siapa yang bisa tahu apakah itu benar atau tidak? Dia memang memanggilmu untuk urusan percintaan. Apakah menurutmu ini bisa jadi alasan dia ingin mengejarmu? Omong kosong. Bicara soal selingkuh. Jangan bilang apa-apa. Aku pergi dulu. Katakan saja. Zhang Yuting mencarimu, selain terus mengikutiku. Apalagi yang harus kau lakukan? Zhang Yuting, betapa kejamnya kau. Bosmu itu ialah orang yang akhir-akhir ini memintamu untuk terus mengikutiku. Dia selain menyuruhmu mengikutiku, juga menyuruhmu melakukan apa lagi. Dia hanya memintaku untuk mengikuti kamu, melindungimu dengan baik. Akhirnya kamu mengaku, kamu benar-benar orang yang dia kirim, dan menggantikanmu untuk memenuhi keinginan. Menggantikan saya untuk memenuhi keinginan. Jangan bilang padaku bahwa orang tersebut bernama Sinterklas. Dia disebut pengelola ruang dan waktu hahaha. Kenapa tidak memanggil Kitian Daseng? Bicara atau tidak? Baiklah, kalau kamu tidak mau bicara. Kemana kamu pergi adalah kebebasan pribadiku. Jangan ikut aku. Aku mau mengikutimu. Melindungimu dengan baik. Baiklah.
Jangan tegang, ini rumahku. Tenang saja. Buang lagi yokai itu. Yokai dari mana itu? Itu namanya robot penyapu, untuk membersihkan. Aduh, capek sekali. Orang Tiongkok. Silakan lihat-lihat saja, tapi jangan mengacak-acak ya. Jangan sentuh. Kembalikan. Kembalikan. Ini rumah saya. Kamu juga sudah melihat, rumahku hanya sebesar ini. Aku seorang pria lajang. Sungguh, aku tidak nyaman membiarkanmu menginap. Kenapa kamu masih merasa tertekan? Baiklah, baiklah. Kalau begitu, malam ini kamu tidur di sini. Tapi kamu hanya bisa tidur di sofa. Besok pagi-pagi sekali kita berangkat. Aku sangat lelah. Aku ingin istirahat. Jangan sentuh barang-barang itu. Sangat mahal. Jika kau menjual dirimu, tetap saja tidak cukup. Lin Fan, bangunlah. Kau tidak mau tidur? Keluarga sudah lapar. Ayo keluar. Makanlah, setelah itu kita pergi. Tenanglah. Saya tidak bisa pergi. Saya akan mengikuti Anda, melindungi Anda sepenuhnya, sampai keinginan Anda terwujud. Saya akan segera pergi, bukan? Ini adalah masyarakat yang menjunjung tinggi hukum. Keamanan dan ketertiban terjaga. Anggota BSP, berjaga setiap 5 langkah. Setiap 10 langkah ada satu regu. Kamera pengawas ada di mana-mana. Setiap orang hidup dengan aman dan nyaman. Hidup lebih manis dari madu. Saya tidak dalam bahaya. Saya tidak membutuhkan perlindunganmu. Tentang apa yang kamu katakan untuk membantuku memenuhi keinginan, itu semakin tidak masuk akal. Saya sendiri bahkan tidak tahu apa keinginan saya. Bagaimana kamu bisa membantuku memenuhinya? Jadi cepat pikirkan. Bukan ini bisa dipikirkan begitu saja. Saya bilang, manajer waktu kamu itu. Cara bicaranya jelas-jelas seperti penipu. Siapa tahu dia akan bilang dia adalah Qin Shi Huang. Minta kamu mentransfer 1 juta. Tidak, semua yang dia katakan itu benar. Gelang ini bisa membuktikan. Selama bantuan yang saya berikan kepadamu adalah nyata dan efektif, gelang ini akan terisi energi. Saat energinya terisi penuh, itu adalah saatnya untuk pulang. Oh ya, Madi, kalau kamu keluar dengan bodoh seperti ini, kemungkinan besar kamu akan ditipu untuk melahirkan. Biarkan dia tinggal di sini untuk sementara waktu. Hai, aku tidak hanya tampan, tapi juga baik hati. Jadi kau membiarkannya tinggal? Ya. Kenapa kau melihatku seperti itu? Aku bukan orang aneh. Aku hanya merasa kepalanya sepertinya tidak sehat. Setiap hari mondar-mandir di jalan seperti itu. Kalau tiba-tiba menghadapi bahaya, bagaimana? Tidak ada yang mengatakan kamu adalah. Kenapa harus terburu-buru untuk menikah? Bukankah kamu setiap hari makan ini? Tidak takut kentut. Saya tidak perlu bekerja. Saya juga tidak punya rekan kerja. Apa yang bisa saya khawatirkan tentang citra saya? Kamu kenapa? Aku menyerah. Aku miskin dan tak punya apa-apa. Lagi pula aku tidak punya uang untuk menyewa. Aku mengerti. Dia pasti berpura-pura tampan. Kau tidak apa-apa kan? Tapi bagaimana jika dia benar? Bukankah makan ini bisa membuat otak menjadi bodoh? Mungkin saja. Kamu makan saja, aku pergi. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa tergesa-gesa. Chu Xiao Xiao. Kamu sudah kembali. Berikan aku pisau itu. Berikan aku. Kamu sedang apa? Aku lihat orang-orang di sini tidak bisa mendapatkan makanan. Harus bergantung pada pejabat kerajaan yang mengenakan jubah kuning dan jubah biru untuk mendapatkan bantuan. Aku berpikir memberi kamu masakan juga merupakan sebuah bantuan. Memberiku masakan? Chu Xiao Xiao. Chu Xiao Xiao, lain kali jauhi dapur sedikit.
Dengar tidak? Pelangi, pelangi. Kiu-kiu. Kamu sedang melakukan apa lagi? Mengganti baju. Saya. Nyawaku. Ini digunakan oleh Kaisar Dinasti Qing. Sangat mahal, loh. Kaisar tidak akan membersihkan sendiri. Mau ngapain kamu? Aku mau melindungimu. Mewujudkan keinginanmu. Keinginanku bukan itu. Ini tidak ada yang spesial, kan? Kamu sakit ya? Kamu menindihku. Aku sampai terkena karmamu. Aku dengar dari Chen Liang. Orang-orang di sini banyak yang punya hutang mobil dan hutang rumah. Membutuhkan banyak sekali uang. Semua ini untukmu. Pasti bisa membantu. Kau bahkan mengenal Chen Liang. Dia orang baik. Bawa aku mencari barang rongsokan untuk dijual. Bukannya aku kekurangan makanan atau pakaian untukmu. Pergilah kepadanya untuk memungut sampah. Ketika kamu tidak membiarkanku masuk, hahaha. Itu menjadi kesalahanku, ya. Benar-benar. Wah. Mengumpulkan sampah bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Laporkan. Jenderal, silakan duduk. Mari kita bicarakan dengan baik. Jika apa yang kamu katakan itu benar, di duniamu, memasak harus menyalakan api, belanja harus pakai uang perak, jubah naga hanya boleh dipakai oleh kaisar. Tapi di sini berbeda. Aku bisa, kamu juga bisa. Ini disebut peradaban yang berkembang. Peradaban mekar. Di duniamu, aku bisa memesan makanan. Untuk beres-beres, aku bisa memanggil petugas kebersihan. Jadi semua yang kamu lakukan, tidak ada artinya. Tahukah kamu, tapi selama ada uang, tukang bisa menghasilkan uang. 9 bukan kamu, sang dewi perang yang megah. Kenapa terlihat seperti orang kampung yang masuk kota? Belum pernah melihat dunia. Aku pernah melihat asap sunyi di padang pasir, mengenal es dingin di atas sungai, menikmati alunan musik dan tarian. Tapi dunia ini bukanlah duniamu. Sungguh saya ini kurang pengetahuan. Astaga. Kamu juga cukup jujur. Mengetahui adalah mengetahui. Tidak mengetahui adalah tidak mengetahui. Benar, tidak perlu menyembunyikan darimu. Hari ini aku akan memberitahumu apa itu estetika abad ke-21, Wang Tianyu. Wang Tianyu. Aduh, Lin Sao di sini sudah memanggil orang Tony ya. Di mana putri kecilnya? Lin Sao sudah memberitahu saya sejak lama. Anda lihatlah penampilan Anda ini. Ini adalah yang terindah yang pernah saya lihat. Tidak ada yang bisa menandingi. Aduh, Anda lihatlah kualitas rambut ini. Sungguh luar biasa sekali. Baiklah. Baiklah, bisa dimulai. Tuan Muda Lin, apakah Anda menginginkan produk ini, atau... Jangan banyak bicara, mulai saja. Baiklah, Tuan Muda Lin, lihatlah nyonya, kecantikannya luar biasa. Aduh, kita Lin Sao masih memiliki sisi yang begitu polos ya. Anda memang memiliki pandangan yang tajam, nyonya. Ini adalah produk baru kami. Hanya 8.888. Letakkan. Kenapa semua benda dimasukkan ke mulut? Jabatan militer yang tinggi, gelisah akan keadaan dunia, sama sekali tidak mengerti tentang masyarakat modern, terlihat canggung dan lugu dalam menghadapi segala sesuatu. Mungkin apa yang dia katakan semuanya benar. Aduh, letih sekali. Aku. Jangan. Bahkan orang yang terlihat stabil pun di dalam hati ada seorang anak kecil. Coba yang ini. Wah, benar-benar cantik.
Benda ini memang memiliki bentuk yang unik. Baiklah, coba saja sudah cukup. Dang, 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 dang. Pakaikan itu, biar aku lihat. Mewujudkan harapanku. Keinginan, keinginan. Satu set ini. Agak serakah. Kau seharusnya mengikuti jalur wanita dewasa yang anggun. Ganti dengan set selanjutnya. Aduh. Turunkan tanganmu. Putarlah satu putaran. Setengah hidupku sudah terpenuhi. Kenapa kamu mimisan? Ikannya terluka. Bukan jantungku, jangan berhenti, jangan berhenti. Lanjutkan ke set berikutnya. Jangan berhenti, lanjutkan ke set berikutnya. Ini urusan kita, ambil foto. Ekspresinya serius sekali. Tidak apa-apa, aku akan mengajarimu, ikuti aku. Pertahankan pose ini, 3, 2, 1. Cantik sekali. Gadis-gadis di sini harus putih dan lembut, jangan bergerak. Diamkan selama 20 menit. Cantik sekali. Kamu sedang melakukan apa? Edit foto? Aku ajari kamu. Lihat di sini. Apakah itu terlalu besar? Kita dorong sedikit. Begini sudah cukup. Tidak kusangka, aku yang merupakan dewi perang di negaraku, ternyata terkurung dalam kotak hitam kecil seperti ini. Ini disebut foto. Itu hanya bayanganmu. Bukan dirimu sendiri. Orang-orang di sini sangat aneh. Mana ada wanita pejuang sepertimu yang aneh? Saya menemukan hampir setiap orang memiliki orang-orang tercinta di samping mereka. Namun mereka hanya sibuk berkomunikasi dengan kotak hitam kecil ini. Jelas tubuhnya dekat. Namun hati mereka terpisah jauh. Apakah ini ibumu? Apakah ini ibumu? Ah, itu adalah foto yang aku ambil untuk ibuku saat aku kecil. Tapi mengapa aku tidak pernah melihatnya? Dia sudah tiada. Topi harimau ini memang kecil, Van. Ayo kita pakai topinya. Dengan begitu, kita tidak perlu berpikir, Xiao Fan kita adalah anak paling pintar di dunia. Aku sedikit mengantuk, aku ingin pulang. Kau suka? Suka, mengapa tidak membeli lagi sedikit? Beberapa hal. Suka belum tentu harus dimiliki. Terkadang penyesalan juga merupakan keindahan. Apalagi aku pernah memiliki kucing kepala harimau terbaik di dunia. Sekarang barang-barang yang diproduksi oleh mesin dingin ini bagaimana bisa dibandingkan? Xiao Fan, setelah Mama tidak ada, kamu juga harus baik-baik. Makan dengan baik. Hidup dengan baik. Anakku Xiao Fan harus hidup ceria dan bahagia. Kepalaku kenapa sakit lagi? Selama ini datang tidak membawamu makan yang enak. Cobalah kaki babi kami. Rasanya sangat enak. Aku sudah mengenalmu beberapa waktu. Mengapa kau selalu
Tepat sasaran. Kakak sebenarnya adalah seorang peretas. Kau tidak jahat. Aku menipumu. Yang saya maksud dengan hacker adalah orang yang melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk ditampilkan di depan umum. Tapi saya bukan sembarangan. Saya memiliki sertifikasi resmi, seperti Wang Jing dan yang lainnya. Ketika mereka menghadapi kasus sulit dan tidak tahu harus berbuat apa, mereka akan meminta bantuan saya, sehingga kasus bisa cepat terpecahkan. Tapi kamu sering tidur sampai siang bolong. Hahaha. Ahli kan, selalu tidak terikat aturan. Karena itulah aku tidak menerima ajakan Wang Jing dan yang lainnya. Masuk BSP sebagai karyawan lepas saja lebih baik. Lihat saja, gaji dan bonus tetap kamu terima. Tidak perlu bangun lebih pagi dari ayam. Tidur lebih larut dari anjing. Belum harus mendengarkan omong kosong pemimpin mereka, yang panjang lebar. Melihatnya seperti ini, jalan pulang semakin terasa jauh. Apa yang kau gumamkan di sini? Makanan ini harus dimakan selagi panas agar lebih nikmat. Kaisar di tempatmu saja tidak punya selera ini. Aduh. Hahaha. Bukankah ini Lin Fan, Tuan Muda Lin? Masih ingat aku, kan? Hahaha. Aduh, sebagian hadiahnya kirimkan padaku, ya? Hahaha. Oh, ini pacarnya, ya? Aduh, cantik sekali wajahnya. Aku malam ini, kurang satu orang lagi. Cantik. Tolong beri aku kesempatan. Aku jamin. Hanya kalah, tidak menang. Anggur kuning dibiarkan begitu saja, tidak mau bicara dengan baik-baik, justru meniru suara anjing. Hahaha. Mereka, gerombolan orang ini datang. 7 baris 8 kaki. Adalah dulu aku dan Wang Jing yang menjebloskan mereka. Belum sampai 10 tahun. Jantungku berdebar. Kurasa mereka ingin menyusahkan saya. Nanti aku akan mengalihkan perhatian Zhu di ke arahku. Setelah mereka pergi, aku akan mencarinya. Hahaha. Bagaimana cara masuk ke dalam dan menghabiskan waktu di penjara untuk pensiun? Sebenarnya, hari ini adalah hari yang indah. Berpikir untuk minum 2 gelas dan mengenal satu sama lain, agar semuanya bisa diselesaikan. Tapi kamu, anak nakal, harus bersikap seperti ini di depan wanita cantik, kan? Baiklah. Hahaha. Ayo serang. Bertengkar dan menggunakan cara serangan mendadak, sungguh sangat salah. Seperti ini tampan, gambarkan di belakangku. Lin Fan, seorang pria besar bersembunyi di belakang wanita. Apa itu bisa dianggap sebagai kemampuan? Berani tidak keluar dan bertarung denganku. HMPH. Siapa yang mau berkelahi dengan kalian? Saya ini adalah warga yang baik dan patuh hukum. Tidak seperti kalian yang sampah. Kalau bukan karena kalian yang membuat kami di penjara selama beberapa tahun, hari ini saya akan membuat kalian tahu, mengapa bunga begitu merah, bos begitu merah. Begitu merah, itu memang begitu. Apa yang saya inginkan adalah teknologi ini. Saya katakan padamu, jika kamu menusuk orang dengan pisau ini, itu tidak semudah 5 tahun. Kamu sudah memikirkannya dengan baik. Saya merindukanmu, saya ingin. Jangan bergerak, letakkan itu, buat saya terjebak. Tidak apa-apa, aku akan melindungimu. Gertakannya besar, hujannya kecil. Sakit, kalau sakit, teranglah sedikit. Aku tidak akan menertawakanmu. Aku pernah menjalani pengobatan yang menyakitkan, untuk hal kecil ini. Tidak seberapa. Aku tahu kau sangat pandai berkelahi. Tetapi mereka sangat banyak. Meskipun kita menggunakan strategi perang bergilir, mereka akan bergantian menyerang satu persatu. Kita akan kelelahan sampai mati. Meskipun menggunakan strategi perang bergilir, mereka tetap tidak akan bisa mengalahkan keluarga kita. Seperti keledai yang keras kepala, sangat keras kepala. Apa yang muncul? Apa yang muncul? Ini adalah apa yang dikatakan oleh penguasa waktu dan ruang. Selama saya memberikan bantuan yang nyata dan efektif kepada Anda, gelang ini akan bersinar. Ketika pengisian gelang ini selesai, saat itulah waktu saya untuk pulang. Ternyata yang bodoh ini bukan orang yang dicari Zhang Yuting. Ternyata inilah bantuan yang nyata dan efektif. Jika ada orang yang memukulmu lagi setelah ini, harap beritahu aku. Aku akan melindungimu. Aku memang terlihat layak dipukul. Masalah ini harus diselesaikan dengan pukulan. Kau memang memiliki sedikit hati nurani.
Siapa yang tidak memiliki hati nurani? Yang aku maksud adalah kamu. Bagaimana aku bisa tidak berperasaan? Ketua Dewan Direksi Lin Group, Lin Yongjun, baru-baru ini sedang sakit. Pesta ulang tahun yang dijadwalkan pada pertengahan bulan ini dibatalkan. Main HP saat kerja. Bonus akhir tahun dipotong semua dan dipecat. Setelah ibuku yang sederhana itu pergi, hanya kamu yang peduli padaku. Aduh. Jijik. Masih hidup. Paman, dengar-dengar kamu belakangan ini kurang sehat. Van Ge sengaja bilang ingin datang melihatmu. Jika ada yang kamu butuhkan, silakan katakan saja. Anak itu baik hati. Tapi sepertinya orang tertentu yang kamu tarik ke sini, ya? Mukanya tidak ingin. Gadis ini memang sangat cantik. Dia adalah pacar Wang Jing. Oh, bukan. Dia adalah pacarnya Van Ge. Ternyata dia adalah pacar Van Ge ya. Cocok sekali. Lao Lin, lihat betapa hebatnya Van Ge kita. Dia mendapatkan pacar yang secantik ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Coba lihat apakah kamu bisa berbicara dengan baik. Berbicara dengan baik itu yang disebut berbicara dengan sopan. Maaf, seumur hidupku tidak akan bisa belajar itu. Seumur hidupku tidak akan bisa belajar itu. Tetap saja begitu, tidak menghormati yang lebih tua. Sikap sembarangan. Kau tidak berprestasi apa-apa. Lihatlah Wang Jing. Di usia muda, dia sudah menjadi inspektur di BSP, HMPH. Lalu kau, apakah kau hidup dengan layak? Kau hanya perlu hidup dengan baik. Atasannya tidak benar, bawahannya pun menjadi tidak benar. Sepertinya hubungan antara mereka berdua masih belum membaik. Salahku, seharusnya aku memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki hubungan mereka berdua. Tapi pada akhirnya, aku tetap membuatnya berantakan. Wanita itu bagaimana? Itu adalah sekretaris ayahnya. Karena ibunya selalu dalam kondisi kesehatan yang buruk, wanita itu tidak segan-segan mengambil kesempatan, memanfaatkan situasi. Karena marah, ibu Van jadi semakin parah. Tak lama kemudian, ia meninggal. Saat itu, Van belum genap 10 tahun. Mengenai kematian ibunya, Van selalu merasa sangat bersalah. Ia merasa jika bukan karena kelahirannya, ibunya tidak akan menjadi lebih buruk. Jadi kematian ibunya selalu menjadi rasa sakit yang tidak bisa diungkapkan dalam hatinya. Dan aku selalu bukan dia. Sepertinya kita semua mengabaikannya. Lao Wang Ha tersenyum ha. Aku akan membacakan untuk kalian. Batu kering mati. Hidup lebih tipis dari kertas. Hahaha, suatu hari nanti. Kita pasti akan sukses. Kamu ini. Sudahlah. Hari berikutnya semuanya baik-baik saja. Hei, aduh leherku. Teleponmu ini datangnya tepat waktu ya. Bercanda, bro. Ini benar-benar palsu. Setiap kali kamu mabuk, kamu selalu bangun pada waktu ini. Kamu benar-benar sahabat yang baik. Kenapa kemarin malam kamu membuang aku ke lantai? Seharusnya kamu meletakkan aku di sofa. Bukan. Kenapa kamu tidur di lantai? Bukankah kamu yang membuang aku ke lantai? Bukan begitu. Kemarin kantor polisi tiba-tiba memanggilku kembali. Nona Chu yang membuatmu masuk ke sana. Jadi dia melemparkanmu ke lantai. Hahaha, berisik sekali. Aku tutup dulu. Kepalaku sakit. Maksudmu gelang tangannya benar-benar bisa bersinar. Ya. Sungguh mengguncang pandangan hidupku. Terlalu fantastis. Jadi apa yang dia katakan itu benar. Kamu adalah kunci dia pulang. Benar kan? Aku sedikit penasaran apa yang dia lakukan untukmu. Aku bilang, setiap kali aku menghadapi bahaya, dia langsung muncul, dan memberikan semuanya dengan cepat. Setelah bertarung, gelangnya lepas. Wah, kekuatan bertarungku. Dibanding dia, aku seperti adiknya saja. Hebat sekali. Jadi, yang sebelumnya itu bukannya membantu, malah mengacau. Astaga, tidak menyangka kau ini terlihat serius. Tapi dalam hati ternyata agak sombong ya. Apakah hatimu masih dihuni oleh seorang bayi kecil yang merindukan pelukan hangat ibunya? Aku bukan seperti itu. Oh, kepalaku sakit lagi. Apa kau tidak apa-apa?
Tidak apa-apa. Cuacanya bagus sekali. Kenapa kau tidak keluar jalan-jalan? Ah, kau tidak tahu jalan, kan? Maaf, itu kelalaianku. Aku belikan kamu sebuah ponsel. Tunggu aku. Ini untuk apa? Coba pakai topi harimau yang ada di foto itu. Ini apa? Ini aku buat frame by frame, bukan dibuat mesin. Udara dingin, pakai topi supaya kepala tidak kedinginan. Tanganmu. Aku tidak apa-apa. Cepatlah kamu pakai dan rasakan sendiri. Kekecilan. Tidak kecil. Pas sekali, aku sangat suka. Chen Li yang benar. Hanya dengan mencapai tempat paling sensitif di hatinya, kita bisa mendorong tanah suci. Tidak bisa perlahan-lahan lagi. Tubuhnya jelas tidak akan mampu bertahan lama lagi. Hei, Lao Wang, bicara. Lihat sini, cemburu tidak? Saya ada masalah. Saya seorang pria dewasa cemburu kamu punya topi kepala harimau. Kamu juga ada masalah. Sudah hampir 30 tahun masih pakai topi anak-anak seperti topi bobrok. Bukan, kamu tidak mengerti apa-apa. Buatan tangan, meskipun kamu iri pun tidak akan mendapatkannya. Ah, sudahlah. Aku ingin bicara serius kepadamu. 2 hari lagi tim petualangan kita akan merayakan ulang tahun kedua. Semua orang memutuskan untuk berkemah di Gunung Kepala Singa. Kali ini kamu harus setuju. Bukannya aku mengataimu, tapi kalian ini kenapa sih? Kalau mau merayakan, kemana saja boleh kan? Ini harus sampai larut malam ke gunung. Apakah di rumah tidak menarik lagi? Apakah televisi tidak menarik? Dingin? Aku ingin pulang. Anak muda, jangan terlalu serakah. Kemewahan membutuhkan semangat petualangan. Dekati alam, ayo pergi. Bukan aku adalah orang yang ahli dalam teknologi. Apakah kamu mengerti tentang teknologi? Aku tidak perlu semangat petualangan, aku dingin. Terlalu dingin. Aku pergi. Ini, lihatlah. Kamu terlihat sangat pengecut. Tidak, kamu bahkan tidak sebaik Chu Xiao Xiao, seorang gadis yang memiliki semangat yang baik. Di atas gunung, berikan aku syal itu. Tidak perlu. Ini adalah awal penjagaan perbatasan. Tetesan air membeku. Cuaca sangat dingin. Belum pernah menggunakan barang-barang ini. Sepertinya kamu lebih membutuhkannya. Dia bilang kamu lemah. Haha. Akhirnya aku mengerti apa yang dimaksud dengan tidak berbahaya, tapi sangat menghina, yang sering dibicarakan di internet. Hahaha. Aku akan membuatmu tertawa sampai mati. Kukatakan kau membutuhkannya, maka kau membutuhkannya. Jangan membantah. Apakah mengakui kelemahanmu dibanding orang lain sungguh sulit, karena pandangan orang lain membuatmu menderita. Mati-matian menjaga gengsi, hidup menderita. Pergi. Saya tidak perlu. Saya juga tidak. Tidak bisa membunuh kalian berdua. Gila ya ampun. Terima kasih, terima kasih. Hari ini terlalu banyak yang diberikan. Capek-capek. Ayo kita pergi. Tidak apa-apa. Lin Sao. Hati-hati jangan sampai jatuh. Bocah gemuk, cepat bawa aku yang hangat-hangat. Ayo, ada. Bukan, ngomong-ngomong. Bagaimana akhirnya penanganan soal anggur beras yang terakhir? Mencari masalah, kerusuhan massa. Kerusakan yang ditimbulkan meskipun tidak besar, paling banyak juga dihukum 10 hari sampai setengah bulan. Tapi kau harus hati-hati, mereka pasti tidak akan melepaskanmu dengan mudah ketika keluar. Ada juga Liu Tianzhen, apakah kamu ingat? Meskipun dia sekarang dirawat di luar penjara, rumah sakit dijaga 24 jam. Tapi saya selalu merasa bahwa hal ini tidak sederhana. Sebaiknya kamu lebih berhati-hati. Kenapa saya harus takut? Saya juga bukan orang yang lemah. Lagi pula, kan ada teman-teman di sini. Benar kan? Benar kan? Saya bukan maksud begitu. Maksud saya adalah, meskipun kami bisa mengawasi dia 24 jam, tapi tidak bisa melindungi kamu setiap saat. Aku akan melindungi dia. Siapa yang melindungi kamu? Aku punya orang yang melindungi. Kenapa aku merasa sedikit bingung dengan kalian berdua? Kamu ngerti apa? Ini adalah produk khas dari sini. Coba deh. Hati-hati. Enak. Rasanya memang.
Tapi tidak sebaik daging panggang saat kita berangkat. Suatu saat, saya akan membawamu untuk mencoba daging panggang di perjalanan kita. Minum dengan rakus. Makan daging dengan rakus. Nikmati sepenuhnya. Rasanya benar-benar luas. Sungguh luas. Hahaha. Ini. Capek ya, Kak. Minum air, istirahatlah. Apa kamu ini menyebut ini air? Kamu minum ini, tunggu, susu apa ini? Masih hangat pula. Kapan kita punya barang seperti ini? Bukan untukku. Di tempat kita ada perempuan dan anak-anak. Kenapa tidak boleh ada susu? Tidak, tidak benar. Dulu kita sering sekali. Kapan tidak ada gadisnya? Kenapa aku tidak melihatmu menyiapkan beberapa botol susu? Ini namanya pilih kasih. Tidak, tidak, tidak. Baiklah, baiklah, baiklah. Kakak Xiao Xiao memang hebat. Kakak Xiao Xiao, kau terlalu hebat. Selalu menjadi kakakku. Kalian ini, sedikit pun tidak menyayangi orang. Hahaha, Kapten. Sebelumnya ketika kalian pergi berpetualang, apakah kalian mengalami sesuatu yang menarik? Ceritakan padaku. Kamu bertanya kepada orang yang tepat. Yaitu, pada kesempatan terakhir kami secara tak sengaja memasuki hutan purba yang sangat misterius. Setelah membuka banyak sulur yang menyelimuti, kami menemukan seorang wanita berambut panjang di atas tumpukan tengkorak. Perempuan? Perempuan macam apa? Jangan-jangan manusia liar, Seng Xiao. Nak, kau belum mengerti romantisme. Manusia liar apa? San Xiao? Ah, bukankah dia bisa saja, bukan seorang bidadari? Atau mungkin cermin ajaib yang melintasi ruang dan waktu dari zaman purba untuk mencari jodohnya. Tentu saja. Itu semua hanyalah legenda. Kapten, kamu hanya berbohong padaku. Tapi Xiao Bao. Serius deh, petualangan ini. Selain menarik, tentunya juga ada tantangan. Cuaca dingin, dekati sedikit. Apa yang kamu pikirkan? Pengelola waktu berkata bahwa duniamu sudah terhenti pada saat itu. Satu-satunya cara agar aku bisa kembali adalah agar dunia itu bisa dimulai kembali. Menghentikan waktu itu sangat hebat. Apa harapanmu? Bagaimana menurutmu tentang tempat ini? Benar, Lin Fan. Dunia ini bagiku adalah palsu. Tidak nyata. Orang-orang di dunia palsu ini suatu hari nanti pasti akan kembali. Waktu palsu. Xiao Fan. Xiao Fan. Aku sudah membuat sup tulang rusuk jagung kesukaanmu. Cepat bangun, ngantuk, aku tidak mau bangun. Minum dulu baru tidur lagi, ya, nanti kalau sudah dingin tidak enak lagi. Bu, aku tidak mau sekolah. Aku ingin tetap di rumah bersamamu. Xiao Fan, laki-laki sejati memiliki cita-cita yang tinggi. Kau seharusnya tidak terkurung. Kau seharusnya mencari duniamu sendiri. Ibu, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Jangan terkurung. Ibu. Bagaimana kau bisa ada di sini? Sup jagung dan tulang rusuk. Hanya daging. Kamu bilang dia membuatkanmu sup khas ibumu. Yang paling kamu suka. Dan kamu merasa sangat terharu, bahkan merasakan cinta ibumu. Kamu bilang, apakah dia benar-benar menyukaiku? Jika dia menyukaiku, maka aku akan membiarkannya tetap di sini. Berhenti, Lin Fan, tempat ini bukan dunianya. Semua hal di sini adalah palsu baginya.
Orang-orang di dunia virtual pasti akan pergi suatu saat nanti. Kau harus sadar. Halo, bagaimana kabarnya? Lao Wang, kamu bilang di kantor kalian ada begitu banyak orang. Kenapa harus aku yang datang untuk bertemu orang? Mereka semua setidaknya muncul di depan publik sedikit. Baiklah, aku tidak akan kehilangan muka. Tenang saja. Burung ini hanya ada satu. Sepertinya bukan hewan yang hidup berkelompok. Bertubuh besar, suara yang aneh dan bercahaya. Apakah ini mungkin burung phoenix api? Burung phoenix api. Yang mulia, burung phoenix api apa? Saya masih burung phoenix merah muda, atau burung phoenix bunga, itu pesawat. Jangan sampai ketahuan, pesawatnya memang berbadan besar. Aku akan menembak jatuh pesawat itu. Itu pesawat. Pesawat. Hanya sebuah alat transportasi, sama seperti kereta kuda di zaman dahulu. Aku pernah menjadi kera merah. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa? Masih monyet merah, ketemu sopir ini langsung lupa diri. Benar. Wanginya harum sekali. Lama tak jumpa. Kau juga naik. Zhang Yuting. Ternyata dia. Apakah kau masih ingat penipu yang mendapat pembebasan bersyarat untuk perawatan medis yang kukatakan padamu? Perempuan itu. Namanya Wu Yueru. Lao Wang merasa pasti ada informasi penting yang dipertukarkan di antara mereka. Dia menyuruhku mengawasinya, untuk melihat apakah aku bisa menemukanmu, dan menangkapnya. Jangan bergerak. Jangan sampai ketahuan, ayo pergi. Lagi pula uang yang ditipu oleh dia belum kembali. Apakah itu berbahaya? Apa sih yang berbahaya, hanya mengikuti seorang wanita? Tapi kamu, jangan sekali-sekali ceroboh, jangan sampai mengagetkan ular di rumput. Kalau tidak, Pak Wang akan menagih saya. Dengan sihir, saya akan membuatnya pingsan, membawanya di hadapanmu. Kamu bisa bertanya sesukamu. Berhenti. Jangan sembarangan, ini adalah masyarakat yang berlandaskan hukum. Bagaimana bisa bilang semau kita? Mari kita lihat dulu. Halo, berdua, mau pesan apa? Ah, satu porsi kaki babi kecap dan 2 botol Erguoto. Itu 2 gelas, 1 gelas Americano, 1 gelas jus, terima kasih. Apa itu Erguoto? Daging sapi rebus saus paha. Kamu pesan ini di kafe untuk apa? Kafe juga ada hotpot. Dan tadi ada Americano. Nanti kamu akan tahu, lihat saja. Jadi kamu mencurigai ibu sambungmu. Zhang Yuting bersekongkol dengan mereka. Ingin menyeret Lingxi ikut terlibat. Sangat mungkin. Meskipun saya tidak bekerja di Lingxi, tetapi bukan berarti saya tidak tahu situasi internal Lingxi. Sejauh yang saya tahu, Zhang Yuting menjabat sebagai direktur keuangan di Lingxi, memiliki kekuasaan yang sangat besar. Jadi, dia dan Liu Tiancheng, Wu Yueru bekerja sama melakukan beberapa hal bukanlah hal yang tidak mungkin. Zhang Yuting, tolong ambilkan baju Jenniku. Ah, ambilkan bajuku. Cepat. Kenapa kau membentakku? Aku punya alasan. Bagaimana menurutmu? Tidak bagaimana-bagaimana. Aku hanya ingin membersihkan hama di Lingxi. Sebisa mungkin jaga nama baik dan kehidupan masyarakat Lingxi. Aku kira kau tidak akan ikut campur dalam urusan ini. Bercanda. Meskipun aku tidak peduli diusir oleh ayah dari Lingxi, tetapi dana awal Lingxi dulu itu diberikan oleh kakek dari pihak ibuku, dan merupakan hasil jerih payah ibuku. Jika mereka menggunakan Lingxi untuk hal-hal buruk, aku sama sekali tidak akan tinggal diam. Jadi, apa rencanamu? Pertama, saya akan berbicara dengan si tua. Kalau tidak berhasil, maka saya harus menggunakan beberapa cara khusus. Cara khusus? Tidak, tidak. Terlalu pelit. Bang Fan juga tahu, sikapnya memang tidak baik pada terakhir kali. Jadi kali ini dia sengaja membawa pacarnya ke sini. Dia ingin minta maaf kepada Anda. Saya percaya dia sudah menyesal.
Bang Fan. Baiklah. Anda tidak perlu mendengarkan kebohongannya. Lihat saja, dia tidak terlihat seperti orang yang minta maaf. Aku memang tidak datang untuk meminta maaf. Dengar. Apakah ini masuk akal? Kalau tidak ada niat untuk meminta maaf, lalu kamu datang kemari untuk apa? Terus pacarmu ini sudah duduk lama sekali di dalam rumah, sampai kata sapaan pun tidak ada. HMPH, benar-benar tidak punya sopan santun. Kau orangnya berpendidikan, menggunakan uang ibuku untuk membiayai orang luar. Ini adalah kerajaan yang dibangun ibuku dan kamu bersama. Anak durhaka ini. Kau tahu apa yang kau katakan? Aku mengada-ada. Wang Jin, katakan padanya, apakah aku mengada-ada? Wang Jin, anak nakal itu. Apa maksud perkataan itu sebenarnya? Ah, ada tamu ya? Kalian ngobrol dulu saja, saya naik ke atas untuk ganti baju. Wang Jun, lanjutkan ceritamu. Ada apa sebenarnya? Begini. Beberapa hari yang lalu, kami menemukan istri Liu Tiancheng. Liu Tiancheng adalah otak di balik kelompok penipuan yang merampok 100 miliar. Benar. Apakah itu untuk pencucian uang atau tujuan lainnya? Belum ditemukan. Itu tidak mungkin. Li Ting, dia sangat penakut. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Seseorang yang berani mengirimkan foto telanjang dirinya untuk pamer. Hanya kamu yang sudah tua dan bingung yang merasa dia pengecut. Atau apakah kamu lupa seberapa liciknya kamu bermain dengannya sebelumnya? Kamu. Jangan sentuh dia. 1-2. Ini sudah keterlaluan. Zhao, saya tahu bahwa kamu masih merasa bersalah atas kematian ibumu. Tapi orang itu sudah tiada. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya tidak bisa melakukan apa-apa padamu, tapi saya tidak akan membiarkan orang lain menginjak-injak jerih payah ibuku. Kamu ingin kembali ke Lingxi, kau bisa saja kembali dengan terang-terangan, tapi kau sekarang menggunakan cara licik untuk mengusir orang lain. Hanya akan membuatku berpikir bahwa Lin Fan hanyalah seorang sampah. Lin Fan bukanlah sampah. Dia adalah orang yang jujur dan murah hati. Dia sangat populer, dan dia juga sangat hebat. Singkatnya, kamulah yang telah menyakitinya. Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Xia Qiu, tunggu di luar. Aku dan Chen Liang akan masuk. Chen Liang, kita bagi tugas. Aku ke kantor. Kau ke ruang server. Lakukan sesuai rencana. Sungguh gila. Aku punya botol yang bagus tidak diambil. Menemanimu bermain seperti ini. Aku bilang padamu, kalau aku ditangkap, kamu pasti harus mengeluarkanku. Tenang saja, Wang Qing adalah temanku. Bagaimana mungkin aku akan menjebakmu? Permisi, apakah ada janji untuk beberapa sekolah dasar? Saya sudah cukup lama tidak datang ke kantor, jadi mungkin tidak mengenali saya. Oh, Tuan Lin. Di mana ayah saya? Ketua tidak datang ke kantor hari ini. Kalau begitu, saya akan menunggu di kantornya. Hei, Tuan Muda. Tidak menyangka kembali ke pekerjaan lama akan melakukan hal seserius ini. Kau benar-benar mengecewakanku. Jangan pukul anak itu. Kau tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jika kau kembali hanya untuk menunjukkan kehebatanmu, maka kau salah orang. Kau datang lari-lari ke hadapanku dan bicara apa? Dia melakukan penipuan dengan orang lain. Aku awalnya masih mempercayainya. Tapi aku tidak menyangka. Kau berbalik badan dan lari ke dalam perusahaan untuk mencuri data. Data apa yang kau inginkan? Apa yang ingin kau buktikan? Lin Fan, aku beritahu kau. Keluarga Lin juga memiliki sebagian dari jerih payah ibumu. Kau sebenarnya memikirkan apa? Kau tidak pantas untuk menggantikan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal. Semua itu karena kalian yang tidak tahu malu ini. Kalau kau tidak melakukan sesuatu yang salah, kenapa kau panik?
Kenapa kau terburu-buru? Kenapa kamu marah seperti itu? Tidak heran aku tidak menemukan apa-apa. Ternyata kamu sudah bertindak lebih awal. Syukurlah kita masih punya Chen Liang yang muda ini. Fan, kamu ngomong apa sih? Jangan berpura-pura di depanku. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan? Aku tahu kamu selalu salah paham tentang aku. Tapi seberapa marah pun kamu, tidak seharusnya mempermainkan urusan perusahaan. Jangan kira hanya karena kamu jadi direktur keuangan di perusahaan, kamu itu orang penting. Aku kasih tahu kamu. Kamu sekarang ini tidak ada artinya sama sekali. Dan jangan terlalu bangga, ya, aku pasti akan menemukan bukti kamu bersekongkol dengan Liu Tiancheng. Lao Li, kamu dengar ini. Fan Ge sekarang sangat membenciku. Tapi saat itu aku tidak bersalah. Cepat minta maaf pada ibumu. Dia bukan ibuku. Ibuku sudah meninggal. Kenapa kau terus-terusan membahas ibuku? Kalau begitu, cepatlah bereinkarnasi. Lihat apakah masih ada kesempatan. Ah. Lin Fan. Modal awal perusahaan Lin diberikan oleh kakek dari pihak ibuku. Perkembangan dan kemajuan Lin juga berkat kontribusi ibuku. Sekarang aku memegang 20% saham Lin. Meskipun sekarang aku sudah pindah dari rumah ini, dan aku tidak bekerja di Lin. Bukan berarti kalian bisa seenaknya menginjak-injak Lin, menghancurkan jerih payah ibuku. Aku memberitahumu secara resmi, mulai minggu depan. Aku akan resmi masuk ke posisi sementara. Kita pergi. Aku akan selalu menemanimu, melindungimu sepenuhnya. Jangan terlalu sedih. Sedih? Bagaimana mungkin saya sedih? Mengapa gelang tanganmu tidak menyala? Tadi saya seharusnya tidak menghalangi kamu. Menghambatmu untuk menyelamatkan pahlawan cantik. Tidak perlu menghalangi, kalian berdua tidak akan bisa melarikan diri. Kalian siapa? Siapa yang mengirim kalian untuk menghadapi kami? Bagus juga. Begitu cepat sudah tahu ada orang yang datang untuk melawan kalian. Sangat sederhana. Karena saya tidak mengenal kalian, biarkan saya menebak, apakah itu Wu Yueru atau Zhang Yuting? Mendapatkan uang orang, menghilangkan bencana bagi orang. Kami hanya melakukan pekerjaan ini demi permintaan satu sama lain. Mengenai siapa yang kalian sakiti, Liu Shao yang cerdas ini, Anda pasti akan memikirkan dengan baik, silakan. Harimau tidak menunjukkan kekuatan. Kalian satu demi satu benar-benar mengira saya adalah Hello Kitty. Ayo. Kalau begitu, itu benar-benar meremehkanmu. Karena sudah begini, mari kita sambut Li Zhao dengan baik. Sebut saja kunci pas. Bukan saya bilang, ini sudah zaman apa. Kalian masih belajar cara-cara kuno seperti itu. Setidaknya dalam hal senjata, harus mengikuti perkembangan zaman. Benda itu bukan soal baru atau lama. Selama berguna, itu yang penting. Keren, ya. Tanganmu sudah berubah. Xiao. Lin Seng, rasanya yang selalu mengikuti perkembangan zaman cukup baik, kan? Kenapa aku tidak bisa menggunakan tenaga sedikit pun? Aku mengerti. Mereka memberimu suntikan penguat otot. Untuk sementara waktu, kamu tidak memiliki tenaga sama sekali. Di sini istirahat dengan baik. Yo. Cantik melakukan ini. Jangan bilang kalian berdua punya sedikit rasa pasangan yang malang itu. Mati pun harus mati bersama hahaha. Aku mau membicarakan sesuatu denganmu, bagaimana? Ada apa? Lin Shao ingin membicarakan sesuatu denganku. Berapakah Yu Yu memberimu uang? Aku akan memberimu 2 kali lipat, asal kau melepaskanku. Memang cukup menggoda. Tapi sayang sekali, aku pernah berhutang budi pada seseorang. Kedatanganku kali ini adalah untuk membayar separuh hutang budi, dan separuh lagi untuk uang. Ada orang yang menginginkan kematianmu. Kau harus lebih sabar. Saat kalian mulai,
Pelan-pelan saja, aku akan merekam videonya dengan jelas. Jika para bos besar tidak puas, uang ini sulit didapat. Mulai. Jangan bergerak. Jangan bergerak semua, istriku duluan. Pegang erat. Bangun, 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 bangun. Bangun. Ini di mana? Kita diculik. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah tanganmu kesemutan? Apakah kepalamu pusing? Tidak apa-apa, aku sedikit takut, tenang saja, itu bagus. Mereka datang untukku. Semua ini salahku, aku yang membuatmu terlibat. Aku sudah berjanji akan melindungimu. Kata-kata manusia tidak perlu diulang lagi. Tapi tenang saja. Aku dan Lao Wang memiliki cara komunikasi khusus di antara kami. Dia akan menyelamatkanku, juga akan menyelamatkanmu. Kecil, kamu geser sedikit ke arahku. Miringkan kepalamu sedikit. Ke arahku. Aku ingin melihat apakah kepalamu terluka. Syukurlah tidak terluka. Dapat pukulan sebesar itu pasti sangat sakit, kan? Tali mereka tidak diikat dengan kencang. Aku bisa melepasnya. Kita tidak perlu menunggu. Lupakan. Aku akan segera membawamu keluar. Sudahlah, jangan buang-buang tenaga. Xiao Qiao, ada apa denganmu? Xiao Qiao. Lin Fan. Aku Jiang adalah wanita. Kau benar-benar. Luka kecil ini tidak bisa melukaiku. Xiao Xiang, jangan bilang kita pergi ke rumah sakit, Lin Fan. Aku akan melindungimu sepenuhnya. Aku tidak punya janji. Siu Siu, aku tidak butuh perlindunganmu, pergi. Jangan ganggu. Meskipun aku tidak mati, tapi di dunia ini ada yang mencintaimu. Kecil, kecil, kecil. Rumah sakit Su, pergi. Kecil, 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 kecil. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bagaimana mungkin Kak Fang tidak apa-apa? Dia baru saja kehilangan banyak darah. Berbohong, Xiao Sui baru saja cedera di kepalanya. Xiao Sui baru saja ditusuk. Bagaimana mungkin tidak apa-apa? Senyumlah. Percayalah pada Kak Wang. Dia baik-baik saja. Apakah kamu percaya padaku? Aku percaya. Bukan. Bukan. Sial. Aduh. Saat baru diangkat ke ambulans, saya memeriksanya. Tidak sampai melukai organ vital. Seharusnya tidak masalah besar, Pak Wang. Sudah lama sekali saya tidak merasa setakut ini. Terakhir kali adalah saat ibu meninggal. Tuan Chu, meskipun beliau kurus dan tua, tetap patuh pada perintah saya. Dia melindungiku hanya untuk kembali ke rumah, tapi aku bisa merasakannya. Dia menyukaiku. Sekarang aku akhirnya merasakan bagaimana rasanya menyukai seseorang. Jadi aku selalu takut untuk memberitahunya apa harapanku. Aku takut setelah memberitahunya, dia akan menghilang selamanya. Aku bahkan tidak berani membayangkan jika suatu hari dia tiba-tiba menghilang. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa aku memang sangat membenci? Kamu sedang memikirkan apa di sini? Bisakah kamu tidak meragukan dirimu hanya karena satu kesalahan? Kamu baik-baik saja. Tunggu sampai semuanya baik-baik saja, bisa tidak? Silakan sibuk saja. Kalau begitu, aku akan menangani pekerjaan sebentar. Kamu duduk di sini dan jangan bergerak. Ya, dengar tidak? Saya cari orang untuk mengantarkan makananmu.
Xiao Zi. Orang itu adalah saya. Siapa saya? Ini di mana? Saya adalah kamu. Kamu adalah saya. Iya, Fan Ge, kami adalah kalian. Cepatlah kemari. Kemarilah, ayo. Kemarilah, Kak Fan. Cepat kemari. Kemarilah. Kak Fan. Mendekatlah. Kakak Fan, mendekatlah. Aduh, sakit. Kepalaku sangat sakit. Kalian jangan berteriak, jangan berteriak. Ah, Lei. Bagaimana keadaannya? Jangan bergerak, kamu istirahat yang baik dulu. Dia tidak apa-apa meskipun kali ini kamu terluka yang terkena bukan tubuh yang sebenarnya. Tapi luka secara mental juga tidak boleh dianggap remeh. Jika dampak psikisnya besar, kamu tidak akan bisa kembali. Saya punya batasan. Fan Ge tadi pingsan di koridor sekarang. Sedang beristirahat di ruang sebelah. Keadaan tubuhnya sudah tidak baik lagi. Xiao, aku tidak mengerti. Mengapa kau tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melukai dia, merangsang dia untuk bangun dari tidur nyenyaknya. Justru malah menghalanginya dari serangan pisau itu. Tubuhnya tidak akan mampu bertahan lama di sini. Aku mengerti. Fan Chengliang dan Tao Bo mengatakan kita perlu memulai dari hal yang paling dia pedulikan. Atau bisa dibilang dari sesuatu yang paling dalam di hatinya, untuk membangunkannya. Saat ini, arah kita tidak salah. Tapi ada satu hal yang paling penting, yaitu apa harapannya. Tao Bo sudah berpesan padaku. Hanya pada saat harapannya terpenuhi. Membangunkannya adalah yang paling aman. Jika sekarang kita membangunkannya sembarangan, aku takut itu hanya akan berfungsi sebaliknya. Dia. Aku tidak berani bergerak. Aku rasa aku tahu apa keinginannya. Apakah itu? Apakah kamu haus? Aku akan ambilkan air untukmu. Aku tidak haus. Kalau begitu makan apel. Aku akan kupas apel untukmu. Aku bilang sama kamu, aku sangat jago mengupas apel. Kulitnya tidak akan putus. Aku tidak haus dan juga tidak lapar. Kamu baru saja bangun. Jangan terlalu repot, aku sudah baik-baik saja. Aku itu pingsan karena darah. Mengenai pingsan saat melihat darah, kamu lihat, sekarang aku sudah baik-baik saja. Kalian berdua menatapku seperti itu kenapa? Aku sudah kenal kamu lama. Bagaimana bisa tidak tahu kalau kamu pingsan saat melihat darah? Aku rasa, Aceng itu lemah. Sekali kaget langsung tidak tahan. Benar. Bukankah kalian berdua sudah dekat sejak kapan? Baru saja. Siapa sebenarnya yang ingin membunuhmu? Di siang bolong seperti ini berani-beraninya memukul dan menculik orang. Apakah polisi di sini tidak mengurusnya? Bagaimana kali ini? Memang ini kelalaian kami, tapi kami juga tidak menyangka kecepatan pihak lawan begitu cepat. Tapi tenang saja, saya sudah menyelidiki. Ngomong-ngomong, kecepatanmu kali ini bagus juga. Tapi tidak bisa selalu mengandalkanmu, kan? Hahaha. Berhenti. Kali ini, semua tergantung padaku. Kali ini berkat informasi yang diberikan oleh Chen Liang, kami bisa menemukan bukti kejahatan Zhang Yuting dan Liu Tiancheng dengan mudah. Tapi kalian juga tahu, kami berada di posisi seperti ini, melakukan hal-hal tidak semudah kalian. Fan Ge, ayahmu tahu bahwa dia salah menuduhmu. Semua itu adalah buah yang dibawanya. Tapi, dia terlalu menjaga harga dirinya. Tidak berani datang menemuimu, jadi dia datang diam-diam melihatmu saat kamu pingsan, lalu pergi. Apa pendapatmu? Tidak terpikirkan kalau buah kecil itu tidak enak. Lain kali aku akan membelikanmu yang lain. Ini ngapain? Benar-benar jadi dewa. Ini bahkan lebih menarik daripada film yang pernah aku tonton. Film apa? Tunggu sebentar. Ini adalah filmnya. Ternyata ini adalah wayang kulit. Dalam pandanganmu ini disebut wayang kulit. Aku bilang ya, ini film yang kucintai selama bertahun-tahun. Pak Tua Wang dan yang lainnya tidak mengerti. Benar-benar tidak mengerti. Kita tonton bersama. Lihat kedua orang ini ketakutan. Tiga ini hewan apa? Jangan pedulikan mereka hewan apa. Sama saja, itu monster. Orang ini, mulutnya, akhirnya menyakiti orang lain, dan menyakiti diri sendiri. Dia memang pantas mendapatkannya.
Mengapa situasi ini terasa begitu akrab? Kamu juga merasa Paman Ye benar, kan? Saya sudah menghafal adegan ini dengan baik, jadi saya tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar datang dari masa lalu. Kunci. Ternyata kamu benar-benar kunciku. Pelan-pelan. Kamu ngapain? Tidak tahu malu. Mau memanfaatkan aku. Tidak ada ajaran seperti itu. Kamu memang ingin memanfaatkan aku. Saya tidak peduli, saya ingin mendapatkannya kembali. Bagaimana cara mendapatkannya? Saya tidak peduli, saya ingin mendapatkannya kembali. Bagaimana cara mendapatkannya? Ini namanya berperilaku. Sungguh memalukan. Sudahlah. Sekarang wajahnya hangat. Saat kau dibawa masuk hari itu, wajahmu membiru. Tangan dan kakimu semuanya dingin. Tapi sekarang sudah baik. Sungguh bagus. Xiao Jiu, aku benar-benar berharap orang yang terbaring di sana adalah aku. Kau janji padaku. Mulai sekarang, kau harus melindungi dirimu dengan baik. Mengerti tidak? Meniru saya akan memiliki kekuatan pelindung. Sedangkan kamu hanya seorang manusia biasa. Kamu punya apa sih kekuatan? Lihat baik-baik. Andai saja tidak ada produk medis canggih sekarang. Kamu sudah lama mati, masih ada pelindung kekuatan. Kamu janji padaku. Saya sudah bilang akan melindungimu dengan baik. Lagi pula tubuhmu ini benar-benar lemah. Saya lemah, saya lemah. Seandainya saya tidak melihatmu sakit sekarang, saya akan membuatmu tahu apakah saya lemah atau tidak. Lemah atau tidak lemah ya? Saya duduk, saya duduk, saya duduk. Baiklah. Dengarkan. Aku kirimkan ekspresi, muka. Ternyata kamu yang mengirimkannya. Kau harus banyak menghirup udara segar, jangan selalu di ruang perawatan, agar tubuhmu cepat sembuh. Kamu ini, sudah setengah bulan. Tubuh ini kenapa belum membaik? Bukankah dikatakan bahwa tubuh Dewa Perang adalah yang terbaik? Aku sudah berada di dunia ini cukup lama. Mungkin ini adalah pengingat dari pengelola waktu. Aku diingatkan untuk mempercepat proses. Lalu jika tidak bisa menyelesaikan atau tidak bisa kembali, maka akan dilupakan oleh dunia ini. Sepenuhnya hancur dalam arus waktu. Tidak apa-apa. Paman cukup hebat. Bagaimanapun juga, kita semua harus menjaga kesehatan tubuh kita. Tahukah kamu? 1, 2, 3. Dang 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 dang. Bagaimana? Terkejut? Kamu pasti sangat lelah baru keluar dari rumah sakit. Ayo, duduk dulu. Aku juga sudah menyiapkan sandal kelinci untukmu. Pakailah saat tidur malam. Oh iya, aku sudah membuatkan sup herbal untukmu. Aku akan ambilkan sekarang, tunggu sebentar. Minumlah sup herbal ini selagi hangat. Apa yang kamu lakukan? Kapan kamu belajar memasak sup? Baru hari ini. Saat aku keluar, aku sudah mulai memasaknya. Aku sudah menunggu kamu pulang untuk meminumnya. Bagaimana? Enak kan? Tidak bisa berkata-kata ya, haha. Hal baik harus dibagikan bersama. Ayo, coba juga. Lihatlah warna gula ini kaya. Biarkan aku coba. Haha. Ha. Ini sebenarnya apa sih? Kenapa kamu? Aku akan buatkan yang baru untukmu. Lin Fan. Beberapa hal tidak perlu dipaksakan.
Percayalah padaku, aku bisa, jangan. Panggil pejabat yang memakai pakaian biru itu untuk memberikan kotoran kepadaku. Yang kuning sudah tidak bisa lagi, sekte kami menyukai warna biru. Hahaha. Baiklah, mendengarkanmu. Benar. Seharusnya aku tahu. Dia seharusnya menggambarkan pemandangan Taiwan, meskipun dia tidak mengatakannya. Tapi dokter rakyat seharusnya tahu. Dia sedang menjilat. Ini menunjukkan rencana kita hampir berhasil. Kau sudah sepenuhnya menaklukkan hatinya. Aku yakin tidak lama lagi dia akan menceritakan semua keinginannya padamu. Tidak ada jika, kita harus berhasil. Xiao Xiao percaya kau juga bisa merasakannya. Kondisi kita sekarang jelas tidak sebaik saat memulai. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa tubuhnya sekarang hampir tidak mampu bertahan. Kita harus segera membawanya keluar. Kak Fan, apakah kau pernah memikirkan, jika kau memaksa untuk menahannya, itu tidak akan adil baginya? Pak Wang, aku akan memikirkannya sendiri. Baiklah, sampai jumpa dulu ya. Chu Xiao Xiao. Chu Xiao Xiao, Chu Xiao Xiao. Chu Xiao Xiao. Sekarang sudah tepat, sudah jam 11. Waktu antara tikus, kerbau, harimau, kelinci, dan ular. Aku benar-benar tidur sampai sebegini larut. Aku juga melewatkan latihan pagi ini. Jika ayah tahu, pasti aku akan dihukum. Aku tidak bisa kembali. Lebih baik jangan berlatih, istirahatlah di rumah beberapa hari. Dalam 2 hari ada festival penting. Aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Ini bukan ilusi saya. Kondisi tubuh Xiao Xiao sepertinya memang semakin buruk. Hai. Halo Natal. Selamat Natal. Terima kasih. Dia sedang melakukan apa ini? Dia bernama Sinterklas. Sedang mengantar hadiah. Xiao Yao mau hadiah? Ya, dia dikirim istana untuk penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana apa? Dia adalah dewa yang menyelamatkan negara. Setiap tahun di saat seperti ini, dia akan membagikan hadiah kepada orang-orang di jalan. Memberikan berkah. Xiao Yao, mau? Apa saja boleh? Tentu saja. Aku berharap semua orang di sekitarku baik-baik saja. Aku berharap bisa segera bertemu dengannya lagi. Aku berharap bisa segera bertemu dengannya lagi. Ini sebenarnya adalah sebuah gelas. Gelas air. Gelas air dibuat begitu rumit. Terakhir kali ke sini masih malam. Gelap gulita, tidak bisa melihat apa-apa. Sebenarnya, sinar matahari yang paling indah di tempat ini adalah pada waktu ini. Sinar matahari senja tak terhingga indahnya, hanya saja mendekati senja. Kau ini alergi romantisme ya? Pemandangannya begitu indah, kau juga begitu cantik, tentu saja kita harus meninggalkan beberapa kenangan indah. Ada apa? Ayo, kita foto bersama. Kau sudah lama di sini, tidak pernah ada yang serius memotretmu. 123 terlalu serius. Tersenyumlah 123. Aku akan memotretmu 2 kali. Bagaimana? Ayo sini.
Siap 123. Terlalu serius. Ganti dengan yang lebih lembut. Oh, kamu masih ingat ini, haha, 123. Oh. Tersenyumlah. Cepat datang sini biar aku lihat. Di dunia kita itu, jika ingin menyimpan momen yang indah ini, hanya bisa menggunakan tinta dan kuas. Dunia ini memang sangat menggelikan. Apakah kamu termasuk di dalamnya? Ah, hahaha. Su Xiao Xiao. Aku suka padamu. Bisakah kamu tinggal untukku? Tinggal di dunia ini baik-baik saja. Tidak bisa, tidak bisa. Ini saya tenun dengan tangan frame demi frame. Cuaca dingin, pakai topi supaya kepala tidak kedinginan. Pakai topi tidak boleh kepalanya. Anak kita, Xiao Fan, adalah anak paling pintar di dunia. Ibu. Ibu berharap Xiao Bai adalah anak yang memiliki sinar matahari dan cinta. Semoga kutemukan satu hati, sampai akhir hayat takkan berpisah. Xiao Bai. Carilah orang yang kau cintai. Lalu ungkapkanlah cintamu dengan berani. Kemudian tinggalkan tempat ini. Pergilah. Jangan menoleh ke belakang. Ayo pergi. Jangan menoleh. Ayo pergi, ibu. 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 Lin Fan Lin. Fan. Saya harus pergi. Tersenyumlah. Pisang. Pisang. Pisang busuk. Chu Xiangqiang. Si Siang. Chu Xiangqiang. Hahaha, Chu Xiangqiang. Untuk saat ini keadaannya masih stabil, tapi bagaimanapun juga dia sudah lama dihipnotis. Kerusakan pada otaknya masih cukup serius. Dan kalian juga, jadi selama ini kalian harus waspada terhadap arahan dokter, dan bekerja sama dalam pengobatannya. Jika ada sesuatu yang membuat tidak nyaman, semua harus segera memberitahuku. Tuan Si. Apakah ada yang bisa memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi, Ling Ling? Kau sudah lupa? Gawat. Gawat. Dokter juga tidak mengatakan kau akan kehilangan ingatan. Aku tidak amnesia. Bos kecil. Aku ingat kamu. Ingat kalian semua. Hanya saja aku baru bangun. Kepalaku memang masih sedikit tidak jernih. Kalau begitu bagus, baiklah, ayo kita pergi. Kamu seperti itu sedikit, merepotkan mereka. Kak Pan. Kamu sekarang merasa bagaimana? Capek. Sangat capek. Ingin tidur sampai waktu tak berujung. Satu petasan membangunkan aku. Putri sudah memperingatkanmu jangan tidur lagi. Kalau kamu datang lagi, ketiga orang itu akan kehilangan nyawa. Hahaha.
Baiklah. Tidak bercanda lagi. Kembali ke topik. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya apa yang sebenarnya terjadi? Saya yang akan berbicara. Apakah kamu masih ingat Liu Tiancheng? Saat kita mengejar dia, berkelahi dengan timnya. Sebenarnya kami yang menguasai, tetapi tidak disangka ada orang dalam timnya yang ahli dalam hipnosis. Sekali lengah, kamu bisa terjebak dalam cara mereka. Saudara Liu Tiancheng, Liu Tianwei. Ahli hipnosis, metode yang sangat aneh. Orang lain melakukan hipnosis dengan sugesti untuk membangkitkan ingatan khusus atau perilaku tertentu dari yang dihipnosis. Utamanya berfokus pada pengendalian pikiran. Namun Liu Tianwei berbeda. Setiap kali sebelum hipnosis, dia selalu menggunakan cara tertentu. Pertama, dia menggunakan obat untuk mematikan saraf seseorang. Oleh karena itu, orang yang dihipnotis olehnya akan sulit untuk terbangun. Ditambah lagi, kepala Anda sebelumnya telah terluka parah. Jika tidak segera dibangunkan, Anda akan terjebak selamanya di dunia hipnosis. Sampai perlahan-lahan mengalami kematian otak. Jadi kami membiarkan Dr. Tao mengangkut kesadaran kami bertiga ke ruang kesadaranmu. Di sana adalah dunia yang dibangun oleh pemikiranmu. Segala sesuatu yang terjadi adalah apa yang kamu pikirkan. Hanya saja tindakan kami tidak berada di bawah kendalimu. Jadi kamu mungkin akan menemukan, banyak tindakan kami tidak dapat dipandang dengan akal sehat. Misalnya, Chu Xiao Xiao, kekuatannya yang luar biasa. Dokter Tao bilang, kita tidak bisa langsung mengatakan padanya bahwa dia sedang dihipnosis. Cepat bangun, dan semacamnya, seperti orang yang mengigau, kau tidak bisa memaksanya untuk bangun. Harus menunggu dia bangun sendiri. Aku juga tidak tahu apa yang kau pikirkan setiap hari. Sampai-sampai membangun dunia yang begitu konyol. Tapi yang lebih konyol adalah, aku malah jadi seorang pengemis di dalamnya. Saudaraku, kau telah menderita. Tapi pengalaman ini lebih menarik daripada film. Seandainya aku mati, hidupku sudah cukup berharga. Lin Fan, apa yang kau omongkan? Kami telah berusaha sangat keras untuk menyelamatkanmu. Nyawamu sekarang bukan hanya milikmu sendiri. Hati-hati dengan ucapanmu. Ayo, kita merokok sebatang untuk menenangkan pikiran. Tenang. Bukankah kau sangat membenciku? Bagaimana bisa bersama Wang Jing dan yang lainnya? Maaf. Aku seharusnya tidak berpikir seperti itu sebelum memastikan keadaannya. Benar-benar maaf. Aku tidak tahu tentang ibumu. Sebenarnya, akulah yang salah, membuatmu tidak merasakan manis dan indahnya hubungan ini. Seharusnya aku yang mengatakannya padamu. Adegan ini. Apakah ini mirip dengan hari pertama kita bertemu? Kau juga dengan tangan ini. Juga meminta maaf kepada orang lain. Apakah ini mirip dengan hari pertama kita bertemu, juga meminta maaf kepada orang lain? Pak Wang. Pak Wang, akhirnya ada petunjuk tentang hal yang kau ceritakan beberapa hari lalu kepadaku. Wah, ternyata mereka bersembunyi di... Maaf ya, kau tidak apa-apa. Aku, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pintu sebesar ini, bagaimana kalian bisa saling bertabrakan? Ini salahku, saya baru saja sangat senang, sampai-sampai hanya memperhatikan buku, jadi tidak memperhatikan tuan ini. Bukan, ini adalah masalah saya lebih besar sedikit. Maaf ya, maaf, sangat keren. Kita semua di tempat yang sama, jangan terlalu sopan ya. Pak Wang, nona ini. Oh ya. Chu Xiao Xiao. Tahun ini di antara rekrutan baru kita, menduduki peringkat pertama dalam tes tertulis, wawancara, dan tes fisik. Lin Fan, sahabatku. Juga dari kantor kita, jangan tanya. Halo. Halo. Fang Ge. Chu Xiao Xiao. Fang Ge, kamu sebenarnya sedang melakukan apa? Beberapa hari yang lalu, kamu bilang tentang hal itu. Aku melihat alamat IP mereka. Aku menemukan petunjuknya. Aku berkeliling ke beberapa tempat.
Istirahat sebentar yuk, sambil tertawa. Aku sudah tanya ke penjaga kedai minuman teh, mereka bilang rasa ini banyak disukai cewek, katanya enak dicoba. Tapi setelah minum satu gelas ini, latihan hari ini sia-sia dong. Kalau begitu, aku minum 2 gelas saja. Tapi demi pria tampan, membuat pengecualian bukanlah masalah. Cangkir kosong. Tolong bantu aku turun dulu. Putri mentraktir makan malam. Omong kosong. Lagi pula, Putri, belakangan ini kan memang begitu trennya. Yang lain juga punya. Xiao-Xiao juga harus punya. Dulu aku kok nggak sadar ya. Kau ternyata sangat nakal. Masih banyak lagi yang tidak kau ketahui. Nanti kau temukan sendiri perlahan-lahan. Disetujui. Kau tahu. Aku juga bukan karyawan tetap di kantor kalian. Ini setiap hari melapor lebih rajin daripada bekerja. Itu belum termasuk Wang Ju. Dia mempercayaimu, dan kamu juga tidak pernah mengkhianati kepercayaannya. Apakah yang mampu lebih banyak bekerja? Ini untukmu. Aku juga membawakanmu hadiah. Bagaimana, cantik kan? Ini terlihat di mana bagusnya. Kampungan sekali ya. Cuacanya cukup dingin. Dengan memakai topi, kepala jadi tidak dingin. Orang seperti ini baru bisa jadi pintar. Ini yang dikatakan ibuku. Aku juga mau pakai satu. Topi pasangan. Coba pakai. Tersenyum 1 2 3. Bagaimana? Bagus kan? Kuno, kita diskusikan. Apa yang kamu tahu? Sangat kuno. Tuan besar. Pakai saja. Baru begini dong. Memang, Xiao-Xiao kita cantik. Pakai apa saja tetap cantik. Gombal kau. Tapi sebelumnya aku memang tidak menyadarinya. Kau masih anak baik mama juga ya? Jarang-jarang. Tentu saja, hehehe. Lompat. Lompat kemana? Tutup kota. Aku yang lompat. Tapi kenapa kamu begitu bodoh? Aduh. Ayo, ada orang yang mau memukulmu. Cepat ke sini, cepat. Baik, aku beri kamu kotak P3K. Dekati dan jilat. Bagaimana cara menjilatnya? Tekan yang mana? Ke kiri? Kiri, 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 kiri. Bagaimana aku bisa mati lagi? Bukannya, kau ini bodoh sekali sih. Kau main game saja tidak mengerti. Aku memberimu kesempatan terakhir. Lanjutkan ke kiri. Ada orang datang dari kiri. Sasaran di kanan. Bidik, pasti harus menembaknya. Tembak dia, tembak. Kau ini bodoh sekali. Saya bilang padamu, saya akan bermain permainan lagi denganmu. Saya adalah babi. Aduh, jangan bergerak. Saya tidak mau bermain lagi. Hukuman sendiri pergi ke dalam rumah. Kamu suka bermain atau tidak? Minum tidak? Rasanya sangat buruk. Jauh sekali dari sup jagung iga yang dibuat ibuku. Ini aku tidak suka, dan jagung ini juga tidak manis. Lain kali perhatikan sedikit. Kalau begitu minum saja sup buatan ibumu. Aku bilang ya, jangan sebut-sebut ibuku. Kamu sudah sepuh, masih pakai topi harimau ini. Aku rasa warna dan modelnya sudah ketinggalan zaman, kan? Koyak-koyak. Aku bilang padamu, berikan padaku. Ini warisan dari ibuku. Ibumu, apakah kamu tidak bisa hidup sehari saja tanpa menyebut ibumu? Tidak bisa bicara dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa aku tidak pernah melihatmu begitu peduli padaku?
Sepertinya aku terlalu lelah belakangan ini, selalu merasa ada yang mengikutiku. Tidak ada yang menjemputmu pulang dari rumah sakit hari ini. Pacarku bilang sudah lama tidak ada orang di rumah, harus bersih-bersih dulu. Mungkin mereka sudah dalam perjalanan. Nona Chu cantik dan cakap. Teman-teman sekantor di rumah sakit kami sangat iri padanya. Halo, Xiao. Kau bilang apa? Lao Wang. Ceritakan padaku apa yang kau cari dariku. Liu Tiancheng saat itu sudah tertembak mati di lokasi penangkapan. Tetapi adiknya Liu Tianwei, yaitu orang yang menyebabkan kamu terluka parah dan pingsan serta membuatmu dalam hipnosis mendalam, hanya dijatuhi hukuman seumur hidup. Meskipun Lao Li sangat ketat. Tetapi apakah mungkin orang itu? Bangkit. Kepala, baru saja kita mendapat kabar. Memang benar Liu Taiwen melarikan diri. Sebelum melarikan diri, dia meninggalkan 4 karakter berlumuran darah di dinding. Membayar harga. Bagaimana ini? Kau adalah kepala detektif. Pantas saja orang BSP. Mereka semua dilatih khusus ya, jumlah obat sebanyak itu, sangat berbahaya. Kamu sebenarnya ingin melakukan apa? Saya hanya ingin tahu bagaimana kalian berhasil. Bagaimana kalian bisa keluar dari hipnosis saya? Karena di seluruh dunia, saya adalah hipnotis terbaik. Lin Fan, di mana Lin Fan? Dia di mana? Saya tidak mengizinkanmu menyakiti Lin Fan lagi. Hahaha. Kamu saja sudah sulit menjaga diri, masih memikirkan si tampan itu. BSP tidak akan mengampunimu. Anak baik, jangan takut padaku. Aku hanya ingin tahu bagaimana kalian melakukannya, bagaimana kalian berhasil. Katakan padaku, aku masih punya cara yang lebih hebat. Kenapa aku harus memberitahumu? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu salah. Kalau berani bunuh aku, kalau begitu aku akan coba lagi. Selamanya ikatan kita tipis. Namun perasaan ini dalam. Kini berpisah. Tidak akan bertemu lagi. Halo, Chu Xiao Xiao. Saya adalah pengelola waktu. Hahaha. Kamu bukan wanita. Diamlah. Segala sesuatu selama ribuan tahun bergantung pada hatimu sendiri. Di dunia ini sama sekali tidak ada pengelola waktu dan ruang. Tidak, tidak, tidak. Dunia ini jauh melampaui pemahamanmu. Kau sudah sangat beruntung dipilih oleh organisasi. Maksudnya apa? Katakan padaku syarat yang kau ajukan. Dan aku akan menggunakannya untuk mengendalikanmu. Apa alasan aku harus mempercayaimu? Kamu akan percaya. Saya menolak. Maka kamu akan berada di ujung waktu. Dan ahahaha. Ada satu hal yang pasti belum kamu pikirkan, kan? Hahaha, kamu ingin bunuh diri. Kalau begitu, maka pengorbanan Liu Fan, maka itu akan sia-sia. Dia menandatangani kontrak jiwa. Baru selesai setelah mati, tidak. Bukannya sampai mati baru berhenti. Brengsek. Tarik napas dalam-dalam. Jangan terburu-buru. Terburu-buru juga tidak ada gunanya. Kalau begitu ceritakan padaku apa saja yang sudah dilakukan Lin Fan. Baru aku akan setuju kau memahaminya. Lalu, maukah kau meminumnya? Maukah kau? Sial.
Hahaha. Benar-benar wanita bodoh, kau tidak menyadarinya, di dunia ini, hanya kamu yang memiliki kekuatan gaib. Jadi, Lin Fan yang memasuki dunia rohmu. Yang hidup adalah Lin Fan, dan kamu. Hahaha. Perempuan bodoh. Perempuan bodoh, benar-benar perempuan bodoh,